Ketemu lagi sama Mami Dona. Masih di mana ini? Masih di MDFM 01 Radio in Town Balikpapan ya. Selamat pagi, selamat pagi. Ngelek, Mam. Ada nggak sih? Selamat pagi, everybody. Good morning, good morning. Selamat pagi keluarga besar MDF dimanapun kalian berada. Yang cinta, yang terkasih, apapun bentuknya. Selalu ada cinta, selalu ada barokah dimanapun kalian berada. Amin, amin ya robbal alamin. Apa kabar hari ini? Hari ini di Minggu ya. Di hari Minggu darling. Di tanggal 21 bulan 5 2023 ya kan. Semoga hari ini bisa menjadi sebuah semangat hidup kalian menjadi lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Ya, pelajaran hidup itu terkadang manusia lupa. Ya kan? Di sini ada siapa? Aduh, ternyata ada bolu kukus juga di Sindang. Cinta kekasihku. Hai Vicky. Aduh. Naga-naganya nih ceritanya bakal seru ya. Masih di morning healing sayangku. Kapan putriku Rizka bisa menikah? Tanya sama Allah sayang, jangan tanya sama gua. Ya, hari ini ada di MDFM 01 Radio sayangku, bukan di tempat perdukunan sayang. Kalau kau tanya di tempat perdukunan, pasti kau mendapatkan jawabannya. Karena di sini adalah Radio Inton Morning Healing sayangku Mami Dona, bukan dukun. Ya, menikah tidak menikahnya seorang anak itu hanya Tuhan yang bisa menentukan, bukan manusia sayangku. Kalau kamu menjadi manusia yang beriman, kamu pasti percaya akan sebuah jodoh. Jodoh itu dari Tuhan, bukan dari manusia, ikan. Oke sayangku, cinta. Semoga kamu memahami ya. Nur Hidayah. Namamu aja sudah Nur Hidayah. Seharusnya hidayah Tuhan itu lebih penting kau dengarkan. Jangan kau dengarkan itu para dekong-dekong. Jangan percaya yang halunisasi ya. Percaya sama Allah. Rezeki, maut. Ya, jodoh tuh hanya Allah sayang, bukan manusia yang menentukan ya. Kalau mau dipaksa seperti apapun ya, kalau Tuhan belum mengizinkan menikah, kagak ada pernikahan. Berarti
anak kita belum wayahnya nikah. Daripada nikah terus babak belur, forward. Nggak ada guna sayangku cinta. Ya kan? Semua itu ada masa waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah salah ketika memberikan jodoh. Terkadang manusianya saja yang tidak melihat sign-sign, kode-kode yang diberikan oleh Allah. Nah itu, kode-kode Tuhan itu banyak, sign-sign Tuhan banyak sayang. Tapi dilewatkan sama manusia. Akhirnya babak belur. Nah itu. Semoga paham sayangku cinta ya. Kalau di roomnya Mami ya, hari ini on the weekend ya, edisi weekend Jumat sampai Minggu. Biasanya di Morning Healing kita ada radio MD ya, radio MD FM 01 yang selalu memberikan cerita fakta-fakta story ya, yang diberikan untuk sebuah healing ya. Hai Marsina. Dalam artian kita itu jadi manusia itu harus peka. Jadi manusia itu harus lihat fakta, jangan dengar orang. Ya, fakta itu membuktikan bagaimana ibaratnya mau dapat jodoh kalau di rumah aja. Bagaimana mau dapat jodoh enggak pernah berteman. Bagaimana mau dapat jodoh enggak tahu keluar rumah. Maya mati aja judulnya. Kalau mau dapat jodoh harus bisa berteman, berkomunikasi, bersosialisasi, tapi dengan catatan santun dan berbudaya. Ibaratnya tetap memegang yang namanya ajaran-ajaran agama. Kan gitu. Bagaimana mau dapat jodoh kalau di rumah aja? Ya mana bisa dapat lah. Adapun dapat pakai sosial media, yang ada scammer yang datang, ya kan? Assalamualaikum Pak Lurah, sehat-sehat. Buat yang lagi di rumah, yang lagi cuci piring, pastikan airnya jangan lupa dimatikan sayangku, bayar air itu mahal, juga listrik di rumah ya, jangan boros-boros cinta. Waalaikumsalam Pak Lurah. Buat yang lagi di jalan raya jangan lupa ya, lihat rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau rambu-rambu cinta itu tidak perlu dilihat. Kadang rambu-rambu cinta itu bisa iya bisa tidak, tapi kalau kalian melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada kalian bercinta dan mendapatkan nota-nota cinta ya kan, ya itu pelanggaran tentunya Cong. Buat yang sudah masuk terima kasih banyak. Hari ini acaranya cuma santuy sayangku cinta. Jodoh pasti diketemukan Tuhan ketika sudah waktunya. Ada waktunya sayangku. Ya, kalian jangan baper kalau di roomnya Mami ya. Karena gua kalau ngomong apa adanya, gua ngomong memang sesuai dalam artian ya tidak suka neko-neko ya. Sekarang jadi penyiar radio ya Don. Iya. Penyiar radionya cuma Jumat sampai Minggu. Biasa, mengingat masa zaman penjajahan. Zaman-zaman SMA. Bukan begitu. Jangan lupa tensinya ya sayangku. Salam-salam buat para tercinta di rumah sana atau di sekitar-sekitar kalian. Yang punya cinta tentunya ya. Yang tidak punya cinta jangan coba-coba kirim atensi ya. Kalau kirim-kirim rekening bank boleh sayangku. Tinggal langsung WA ya. WA admin ya. Itu diperbolehkan itu. Sepertinya hari ini cerah ya kan. Cerah.
Betul, dan di sini banyak terlihat suara burung ya. Pastikan itu bukan burung tetangga sayang ya. Kalau kalian mendengarkan burung tetangga, itu hati-hati sayang. Pastikan burungnya selalu di dalam sangkar. Jangan pernah kalian melihat burung yang di luar sangkar. Repot nanti ya kan. Susah nanti kalau mau diambil ya. Bisa request lagu enggak? Di sini tidak untuk request lagu sayangku. Kalau request lagu bayar. Assalamualaikum. Hari ini panas ya. Yang mau ke pantai pastikan jangan lupa bawa topi pantai dan kacamata pantai ya. Dan pastikan jangan sendirian. Karena kalau ke pantai sendirian takutnya pulang-pulang kalian kesurupan. Kenapa kesurupan? Ya karena terlalu banyak kalian melihat pasangan-pasangan yang mendua. Kenapa kalian Jonas? Jangan sampai kalian pulang-pulang menderita ya. Aku dengerin YouTube aja deh Mbak. Karena biasanya ini langsung dilanjutkan ke YouTube, darling. Kalau ke YouTube jatuhnya tidak bisa, ya kan? Oke, masih bersama dengan MDFM 01 FM ya. Di sini tempatnya morning healing di mana kita bercerita tentang beberapa fakta yang terjadi di kondisi kehidupan. Kali ini kita mengangkat tentang sebuah cerita jodoh pasti diketemukan Tuhan ketika sudah waktunya. Karena waktu Tuhan itu selalu ada, bukan tidak ada, ya. Tidak masalah siapapun. Karena Mami di sini hanya bercerita ya. Endingnya akan di-save di YouTube ya. Lagi melantai Mami. Wah. Oke. Hari ini kita mau dengarkan sebuah cerita dari narasumber tentang sebuah jodoh ya. Pacar impian bisa jadi ya. Atau bisa dikatakan jodoh pilihan Allah ya. Buat yang mendengar insya Allah memang rezeki kalian yang mendengar. Namanya kalau sudah urusan jodoh dipastikan akan sulit ya. Dalam artian akan sulit, tidak semua orang bisa masuk ke dalam room. Yang namanya jodoh, maut, rezeki itu hanya Allah yang tahu. Dan ketika Mami story, Mami live, apalagi di weekend ya. Semoga bisa mendapatkan kebarokahan buat kalian juga ya. Gimana, masih lancar? Kita mulai sebuah cerita yang akan diangkat tentang jodoh pilihan Allah. Bagaimana ceritanya kita sama-sama dengar ya.
Barakallah yang sudah masuk di roomnya Madon. Semoga kalian bisa mendengarkan dan bisa diberi kebarokahan oleh Allah, diberi daya juga oleh Allah untuk jodoh yang memang betul-betul diberi dan dipilih ya. Tidak semua yang bisa masuk ke dalam room Mami karena memang namanya jodoh itu hanya Allah yang tahu. Makanya yang bisa masuk itu hanya pilihan saja, entah bagaimana. Intinya kita hanya bisa beristighfar untuk sesuatu kebaikan yang memang dipilih oleh Allah. Oke, kita sama-sama dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nuran yang budiman, bagi pendapat sebahagian orang, mungkin caraku mendapatkan jodoh dan awal perjumpaanku dengan suamiku saat ini sangatlah unik. Bahkan sebagian lainnya terlalu gimana gitu ya. Pendengar Nuran yang budiman, alhamdulillah pernikahanku sudah terjalin sejak 2 tahun silam. Dan saat ini aku tengah hamil 4 bulan. Inilah kisahku. Alhamdulillah pernikahanku. Pendengar, rumahku terletak dan diapit di antara 2 tempat yang sering ramai dikunjungi oleh orang. Yakni sebelah kanan rumahku ada masjid yang selalu ramai dikunjungi jamaahnya, dan sebelah kiriku terdapat SPBU yang juga tidak kalah ramainya dikunjungi oleh para pengguna kendaraan bermotor. Begitulah, dapat kugambarkan bahwa rumahku dalam kondisi lingkungan yang ramai. Dari kecil hingga beranjak remaja, aku telah terbiasa dalam lingkungan tersebut. Aku bahkan telah mengenal segalanya dengan baik. Saking dekatnya aku dengan lingkungan dan tetangga-tetanggaku. Karyawan-karyawan SPBU dan pengurus masjid itu pun sangat kukenal satu persatu. Alhamdulillah, 5 tahun silam aku diperkenalkan dakwah Ahlus Sunnah oleh teman kampusku. Meskipun jalan meraih hidayah itu tidaklah mudah aku raih, namun sebuah kesyukuran buatku karena dakwah yang dulunya ditentang oleh keluargaku itu kini telah diterima dengan baik. Dan itu semua kurasakan seperti anugerah terindah bagiku. Apalagi keluarga besarku kenal begitu sangat perfect dengan segala hal, termasuk dalam memilih majelis-majelis ilmu. Sebagai anak pertama dari 2 bersaudara, tentu ada banyak harapan besar dalam diri orang tuaku, sebagaimana kebanyakan orang tua. Jodoh pilihan Tuhan ini ya. Dulu sebelum sampai dakwah itu ke mereka, aku begitu dipaksa untuk menjadi seorang wanita karir, ya minimal PNS lah. Dulu, bahkan karena rayuan tanteku yang sudah 15 tahun tinggal di Jakarta, beliau membujuk mamaku untuk mengizinkan aku tinggal bersamanya. Menurut beliau, wajahku sangat mendukung untuk menjadi orang terkenal di jagat hiburan. Tetapi alhamdulillah, hal itu tidak langsung diasisi oleh orang tuaku. Dengan alasan bahwa kami hanya tinggal bertiga di rumah. Hanya aku, adikku, dan mamaku. Qadarullah, ayahku yang sekarang pensiunan TNI menutup usianya 2 tahun silam. Sementara mamaku adalah pensiunan PNS di Dikdas. Begitulah kondisi keluargaku saat itu. Jujur,
Kita dengerin cerita Meskipun telah sampai dakwah itu kepada mamaku, dari Herlambang ya. Namun harapan Satria beliau sangat Herlambang. besar untuk melihatku dipindang oleh lelaki soleh, mapan, yang selevel dengan keluarga kami. Apalagi seperti keluarga pada umumnya, terlihat jelas kesannya bahwa ada persaingan di tengah-tengah keluargaku. Oh. Khususnya persaingan dalam hal finansial. Betapa tidak. Setahun yang lalu sepupuku perempuan dinikahi oleh dosen salah satu perguruan tinggi di Bandung. Ini kisah nyata ya, geng? Sebelah papa, 8 bulan yang lalu dinikahi oleh salah seorang karyawan bank swasta yang memiliki kedudukan strategis di tempat bekerjanya. Sementara 3 bulan lalu, setelah itu sepupuku laki-laki, anak dari saudara tertua mama, menikahi seorang gadis anak seorang pejabat daerah di Banten. Dengan pesta yang sangat meriah dan biaya nikah yang tidak sedikit. Demikianlah, meskipun hanya tersirat dari wajah mamaku, kurasakan betul bahwa beliau sangat mengharapkan agar kelak aku dan adikku mengikuti jejak-jejak mereka, diperistri oleh lelaki-lelaki mapan, memiliki masa depan cerah dan sekufu dengan keluargaku. Jujur, aku sendiri sepakat dengan harapan mama itu. Siapa coba yang tidak ingin diperistri oleh lelaki mapan? Tetapi sebagai seorang muslimah yang telah mengenal dakwah, secara pribadi aku telah semua orang mau, kriteria mapan itu pada urutan kesekian. Ya kan, dapat yang Bagiku, mapan. Yang penting akhlaknya baik, dan insya Allah bisa menjadi imam bagiku dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah aku ikhlas. Intinya aku tidak mematok kriteria pria yang insya Allah kelak menjadi pendamping hidupku. Dan untuk semua itu, aku selalu memberi pengertian kepada mama. Aku yakin mama pasti akan memahaminya, meskipun harus melalui proses yang panjang. Pendengar, sebuah kesyukuran juga buatku bahwa selama ini metode dakwahku mulai diterima oleh mama. Maklum, sejak kecil aku sudah terbiasa dengan beliau. Terasa betul sejak kecil beliau tidak hanya seperti orang tua bagiku, tetapi kadang pula beliau sering memposisikan dirinya seperti seorang sahabat. Sehingga sekecil apapun masalahku pasti aku sampaikan ke beliau dalam bentuk curhat-curhat. Bahkan 3 tahun belakangan ini, dengan alasan kasihan denganku karena sering bepergian tanpa mahram, beliau menawariku agar teman-teman tarbiyahku mau menjadikan rumahku sebagai tempat tarbiyah tetap. Bahkan tidak jarang atas permintaannya, beliau yang mengadakan konsumsinya. Aku sangat senang dengan hal tersebut, dan sangat memanfaatkan momen itu pula untuk memasukkan dakwah-dakwah ke beliau. Alhamdulillah. Kita ambil Usaha-usaha positifnya itu pun ya. tidak sia-sia. Sebab sejak saat itu, Kita ambil positifnya mama juga ya. sudah mulai menggunakan jilbab panjang, mengikuti sedikit-sedikit kajian-kajian dan lain-lain. Hingga suatu saat, di mana kami sedang makan malam, dengan sedikit candaannya beliau bertanya padaku, "Nak, sepertinya sudah saatnya kau menikah. Usiamu sudah 24 tahun. Selalu pertanyaan dikala mengumpul. Apakah kau sudah mulai memikirkan hal itu?" Kapan menikah? Dengan senyum aku menjawab pertanyaan itu. Insya Allah, Ma. Soal itu, saya pun sudah mulai memikirkannya. Tetapi sebagai seorang wanita, tentu saya hanya menanti datangnya sang pangeran pujaan hati yang hendak memindang saya. Jawabku perlahan. Apa kau punya kriteria lelaki idaman, Nak? Tanya mamaku lagi. Sebetulnya ada, Bu. Dan kriteria itu pun mungkin seperti apa yang ada dalam bayangan Mama. Tetapi bagi saya, Ma, saya tidak terlalu mematok kriteria khusus pada lelaki yang datang melamar saya. Yang penting agamanya bagus. Insya Allah saya siap menerimanya. Jawabku perlahan. Iya, Nak.
Oh, Mama agama paham. yang bagus. Bagi Mama sih Finansial terserah kau juga saja. bagus lah. Kau kan yang akan menjalaninya. Oh ya, apakah kau sudah punya pilihan hati? Bila sudah ada, insya Allah Mama yang akan pergi melamarkan dia untukmu. Wes, Bukankah hal itu tidak dilarang dalam agama? Ujar mamaku dengan senyumannya. Mendengar hal itu aku cukup kaget dibuatnya. wow. Aku sendiri Boleh tidak dong. menyangka bahwa tingkat keikhlasan Mama dalam menerima siapapun pilihan hatiku sudah sejauh itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya senang dan terharu mendengarnya. Terima kasih, Ma. Tetapi untuk sementara ini saya belum punya pilihan hati. Sebab hingga saat ini saya belum pernah mengenal lelaki manapun. Dan saya pun selama ini sangat menutup jalan-jalan fitnah itu. Hingga saatnya tiba. Jawabku dengan mata berkaca-kaca. Ya udah, kalau gitu bila saatnya tiba, kau ceritakan saja sama Mama ya. Insya Allah kita akan cari bersama jalan keluarnya. Ya nak? Setelah Mamaku menimpali jawabanku. Iya Mbak, syukran sebelumnya. Pendengar nurani yang budiman. Perjalanan waktu membawaku pada suatu kondisi yang tidak kuduga-duga. Betapa tidak, pintu hatiku yang telah lama tertutup rapat untuk fitnah itu akhirnya terusik pula. Pikiran dan perasaanku itu mulai terusik manakala 3 bulan setelah terjadi dialog antara aku dan Mama tempo hari tentang jodohku. Hatiku pun mulai terusik dengan hadirnya seorang ikhwan karyawan baru di SPBU di samping rumahku. Tetapi fitnah itu hanya Doa sebatas orang tua mengagumi itu ketawa nomor satu Tuhannya ya, doa orang dan tua ya. kegigihannya beliau dalam menjalani hidup ini. Kusaksikan setiap harinya beliau naik sepeda dari rumahnya ke tempat kerjanya hanya dengan mengendarai sepeda bututnya. Beberapa kali pula kuperhatikan dalam jarak jauh dan tersembunyi cara beliau melayani konsumen pria dan wanita yang sangat jauh berbeda. Betul-betul sangat menjaga pandangannya. Bahkan bila beliau tugas shift pagi, sering aku melihat beliau tidak pernah lepas dengan sholat duhanya. Beliau juga beberapa kali kupergoki memurojaah hafalannya saat konsumen sepi. Kusaksikan pula bahwa tas butut yang tergantung di sepeda bututnya itu terisi pakaian gantinya saat sholat tiba. Entahlah, mungkin diri ini yang jarang bertemu dan memperhatikan tingkah laku para ikhwan kebanyakan, sehingga tidak terlalu paham kelebihan dan kekurangan mereka. Tetapi secara pribadi aku sendiri menganggap bahwa ikhwan ini begitu istimewa. Itulah kejadian aneh menimpa hatiku. Tetapi meskipun hanya sebatas mengagumi dari jarak jauh, namun aku harus mencari solusi dari penyakit hati tersebut. Pemirsa, tanpa kusadari gelagat anehku itu diperhatikan pula oleh mamaku. Sehingga tanpa sepengetahuanku pula, beliau mulai terusik mencari tahu identitas asli sang ikhwan tersebut. Dan entah menyewa intelijen mana. Wah, Akhirnya semua data-data tentang ikhwan tersebut ngeri. telah ada dalam genggaman mamaku. Ku ketahui dari investigasi mama bahwa ikhwan tersebut Mamanya bernama yang Muhammad berjuang, guys. Beliau adalah anak yatim piatu yang kini tinggal bersama dua Mama orang yang adiknya, berjuang, guys. sekaligus menjadi tulang punggung bagi keduanya. Ku ketahui pula bahwa beliau adalah alumni Fakultas Hukum dari sebuah perguruan tinggi. Wah, keren Hanya mamanya saja yang termasuk berjuang. sarjana yang kurang beruntung, karena saat ini akhirnya hanyalah menjadi karyawan biasa di Pertamina. Pemirsa, ku akui setelah ku dengar informasi tersebut dari Mama, semuanya tidak menyurutkan simpatiku pada beliau. Bahkan ketika Mama mengagetkan aku dalam lamunan sesaatku. Ya, Lin. Bagaimana nak? Apakah kamu menyukainya? Ujar mamaku. Aku sendiri cukup kaget dengan hal itu. Menurut Mama sendiri gimana? Apa Mama tidak keberatan bila ternyata saya menyukai ikhwan ini? Tukasku perlahan. Kan Mama sudah bilang, nak, Mama terserah pilihanmu. Selama itu baik buatmu
dan dapat membuatmu bahagia, kenapa enggak? Lagi pula kau sendiri yang akan menjalani hidup rumah tangga itu nanti setelahnya. Mama juga merasa kau sudah cukup dewasa untuk menentukan mana yang baik dan buruk bagimu. Apalagi dalam memilih pasangan hidup. Jawab mamaku dengan pasti. Mamanya yang Masya berusaha Allah. ya. Syukran ya, Mbak. Alhamdulillah mama memahami saya. Mamanya yang membantu, guys. Menikah dan siap menerima saya apa adanya. Saya siap menerima beliau apa adanya pula. Ujarku dengan mata berkaca-kaca. Selamat bergabung. Insya Allah besok siang, saat beliau istirahat siang, Mama akan undang beliau ke rumah. Kau sediakan saja hijabnya. Insya Allah Mama akan meminta beliau datang besok bersama salah satu adiknya. Jawab mamaku dengan kata-kata lembutnya yang membuatku semakin menitikkan air mata. Pemirsa, begitulah. Dengan konsep syar'i yang telah disetting, besok siangnya sang ikhwan datang bersama kedua adiknya. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana perasaan beliau saat itu. Yang pasti aku pribadi tidak dapat menggambarkan kondisi perasaanku. Semuanya berbaur menjadi satu. Cemas, bahagia mulai berkecamuk dalam hatiku. Siang itu sang ikhwan duduk di ruang tamu dan aku, Mama dan adikku duduk di balik hijab yang sudah kusediakan sebelumnya. Sesaat suasananya menjadi hening. Hingga akhirnya. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Nafari. Tante sengaja datang mengundang antum karena ada beberapa hal yang ingin Tante tanyakan. Ini perihal Nafari. Ujar mamaku membuka keheningan suasana tersebut. Waalaikumsalam. Iya Tante, silakan. Sekiranya ada yang bisa saya bantu, silakan. Jawab Fahri lirih. Baik. Mamanya yang sebetulnya maksud Tante mengundang Nafari melamar. Sekedar ingin tahu beberapa hal. Ujar mamaku terputus. Oh my God. Iya, silakan Tante. Kalau itu sifatnya membantu, insya Allah saya bisa laksanakan. Jawab Fahri lagi. Nah Fahri, selain kerja di sini, Nah Fahri kerja apa lagi? Tanya mamaku melontarkan pertanyaan pertama. Alhamdulillah untuk saat ini kalau pagi sampai jam 12 siang, saya kerja di sini Tante. Sepulang dari kerja, saya ada warung makan kecil-kecilan di rumah. Biasanya buka malam sebab di kompleks saya ramainya baru sore sampai malamnya. Maklum Tante, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Jawab Fahri. Terus, keluargamu masih ada? Maksud Tante keluarga dari bapak dan ibumu? Tanya mamaku lagi. Alhamdulillah masih ada Tante, tapi di Sulawesi. Kebetulan sudah 6 tahun saya tinggal di sini. Sementara kedua adik saya baru 2 tahun lalu tinggal bersama saya. Mereka sekolah di sini. Sebelumnya mereka tinggal dengan nenek di kampung. Jawab Fahri. Apakah Nak Fahri sudah berkeluarga? Maksud Tante sudah menikah gitu? Tanya mamaku lagi. Beberapa saat suasana menjadi hening. Fahri terdiam saat mendengar pertanyaan mamaku. Hingga beberapa menit kemudian. Saya belum menikah Tante. Maklum, saat ini ada 2 orang adik saya yang diamanahkan oleh kedua orang tua saya saat ini. Jadi untuk menikah pun belum terfikirkan. Jawab Fahri. Apa hanya itu alasanmu? Mengapa hingga saat ini belum menikah, Nak? Tanya mamaku lagi. Mendengar alotnya dialog itu keringat dinginku mulai bercucuran. Sebenarnya dengan usia yang sudah memasuki 27 tahun ini, sebetulnya telah ada keinginan menikah dalam hati saya, Tante. Tetapi saya tidak mau egois dengan rasa dan keinginan itu. Saya khawatir
Jangan sampai pernikahan itu tidak akan memberi kebahagiaan buat saya dan keluarga saya. Betul. Saya juga khawatir jangan sampai kelak ketika saya memberi kebahagiaan Setuju. dan perhatian kepada kedua adik saya, membuat saya lalai dari membahagiakan dan memperhatikan istri saya. Ya, itu betul. Begitu itu. juga sebaliknya. Saya khawatir jika lalai dari memperhatikan kedua adik saya. Setuju. Apalagi saat ini dari sisi finansial kehidupan kami masih sangat pas-pasan, Tante. Jadi untuk sementara ini niat untuk menikah itu saya pendam dulu. Insya Allah sampai tiba waktunya. Mohon doanya, Tante. Oke, kalau di sini kita lihat ya, namanya seorang ibu ya. Ibu itu apapun bentuknya, orang tua ya. Orang tua itu apapun untuk anak nomor satu ya. Orang tua itu menginginkan anaknya bisa bahagia, anaknya bisa mendapatkan seseorang yang bisa dicintai, ya kan? Atau bisa dinikahi, seperti itu, ya. Apapun bentuknya, ya. Namanya juga orang tua ya. Sekilas dari sebuah cerita ini bisa dilihat. Tapi kadang-kadang anak berpikir sebagian orang kalau dijodohkan itu takut menjadi bumerang. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, yang tidak mau dijodohkan, oke? Dan kalau lihat sebuah ceritanya di sini, orang tuanya betul-betul berkeinginan untuk mendapatkan pasangan hidup buat anaknya dengan cara apapun. Ada plus minusnya juga sih sayang, bukan tidak ada plus minusnya. Dimana terkadang kita harus betul-betul melihat manusia itu sebenarnya baik atau tidak. Ya kan? Memang kalau mengikuti ta'aruf beberapa ya samalah. Kebanyakan juga banyak yang gagal. Karena apa? Pentingnya kita mengenal, pentingnya kita mengetahui manusia itu sebenarnya itu sangat penting sekali dalam hubungan. Bahkan yang sudah kenal bertahun-tahun saja juga banyak yang babak belur kok, gitu loh. Jadi kalau dipikir tadi perkataan ibunya mengenai bertanya tentang adakah niatan untuk menikah, dijawab ya ada niatan untuk menikah, tetapi masih mempunyai tanggung jawab dua adik yang dititipkan orang tua untuk dibiayai ketika orang tuanya sudah tidak ada. Jadi kalau di sini dilihat ya, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak, memaksakan sesuatu. Yang namanya waktu Tuhan itu semua ada sayang. Kita nggak bisa memaksakan akankah bisa, kapankah bisa, ntar gimana. Nggak semuanya bisa sayang. Akan ada batas waktu dari Tuhan untuk bisa memberikan. Kapan waktu agar bisa mendapat jodoh yang diinginkan gitu loh. Setiap manusia siapa yang nggak kepingin mendapatkan jodoh? Setiap manusia mau lah. Apalagi jodoh sesuai pacar impian, ya kan? Semua juga mau. Bukan tidak mau. Bukannya begitu sayangku. Oke. Masih di MDFM Jeroan Radio. Semoga ini bisa membuat kalian berpikir juga ya. Kadang-kadang kemauan orang tua itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Kalaupun kemauan kita, ya semua maunya yang baik. Tetapi pastikan kita juga harus melihat kebenaran tentang manusia yang ingin kita nikahi, manusia yang ingin berjalan dengan kita. Jangan sampai kita membuat hidup itu remedial lagi. Buat apa hidup remedial ya kan?
Oke. Oke, selamat pagi. Happy weekend today buat kalian yang lagi nongkrong-nongkrong di rumah, yang lagi bengong-bengong atau yang lagi masak, nyuci, setrika dan lain-lain. Tetap semangat sayang, ya. Semangat, hidup itu semua dijalani, hidup itu semua harus kuat. Jangan sampai tidak, ya. Terima kasih yang sudah bersama sama Mami hari ini, ya. Disinilah kalian bisa mendapat sebuah berkah, sebuah berkat yang mungkin tidak semua orang yang bisa dapat, ya. Pagi Bunda, I'm Mami Dona, I'm not Bunda sayang. Nanti Bunda jadi piara akan daku, ya. Just call me Mami, ya. Terima kasih. Amin juga Sri. Oke, kalau dibilang jodoh pasti diketemukan Tuhan. Jangan panggil gua Bunda, coy. Panggil gua Mami. Gua nggak mau dipanggil Bunda, gua. Kenapa? Karena gua tidak mau nanti jadi Bunda, piara akan daku dong. Ngapain galau buang ke laut, ya. Biar dimakan ikan hiu. Habis itu ikan hiunya kamu kasih tomat, ya kan? Biar jadi I love you, somat. Bukan lagi. Buat apa hidup galau? Nggak ada guna, sayang. Hidup galau, aduh, kasih Rian saja, sayang. Ya kan? Karena Rian baik. Kalau enggak galonnya biar Dylan saja yang nanggung. Karena berat, sayang. Hari gini galon, aduh. Galon itu sudah berat, sayang. Jangan kau bawa, ya. Kalau diomong masalah jodoh, banyak yang sudah ketemu jodoh, bukan tidak ketemu. Tapi ketemu jodohnya ambiar semua. Ketemu jodohnya ambiar semua, ya kan? Nggak ada yang tepat semua. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Mungkin saja pada saat itu Tuhan memilihkan lewat kanan, kita lewat kiri. Jadi nggak masuk, sayangku. Aduh. Ya. Di sini Mami mau bercerita, kita mau ngecek energi update. Biasa di ending minggu
ada energi update yang akan kita cek and recheck ya. Kalau mungkin di Jumat, Sabtu, Mami tidak mengecek ya. Tapi di akhir dari weekend kita akan cek energi seperti apa. Hai Gen, Waalaikumsalam. Semoga sehat ya hari ini ya. Buat yang masuk, terima kasih. Yang masuk memang rezekinya masuk ya. Kalau yang belum bisa masuk ke roomnya Mami ya mohon maaf. Karena memang hanya pilihan saja. Tidak perlu rame juga tidak apa-apa ya. Di sini di ending dari weekend akan ada sebuah story ya. Tadi di awal kita sudah mendengarkan sebuah cerita dari narasumber tentang jodoh yang diusahakan oleh ibunya agar bisa menikahi anaknya dengan segala cara. Tapi kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya. Karena apa? Tuhan punya rencana ya. Makanya manusia jangan terlalu percaya terhadap manusia. Percaya itu sama Tuhan sayang ya. Oke, jangan lupa makan biar bisa hidup kalian. Jangan lupa sarapan ya. Yang mau dengar silakan, yang tidak masalah. Karena Mami di TikTok untuk nge-record ya. Nanti bisa didengar juga di YouTube ya. Kita mau cek untuk jodoh pasti diketemukan Tuhan ketika sudah waktunya. Seperti apa waktunya? Semoga diberikan signal sign oleh semesta ya. Di weekend tanggal 21 ini, tapi kapanpun kalian bisa mendengar, bisa melihat seperti apa insya Allah. Oke, thank you. Buat kalian kabarnya apa hari ini? Jangan lupa dong tap-tapnya. Tap-tapnya itu gratis loh sayang. Nggak pakai bayar. Dan pahalanya juga banyak sayang. Karena yang mau dapat jodoh, mau dapat cinta, tapi tap-tap aja malas kalian. Gimana ceritanya? Bagaimana mau dapat jodoh? Ya kan?
Suaraku jelek. Thank you, Hasta. Kita mau cek energi, bersyukur yang hadir ya. Tentang jodoh pasti diketemukan Tuhan ketika sudah waktunya. Sabar guys. Halo, selamat datang, selamat ketemu lagi. Gak apa-apa, Hasta. Gak ada masalah, sayang. Oke. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang jodoh pasti diketemukan Tuhan ketika sudah waktunya, ya. Dan di sini afirmasi untuk sebuah cerita yang sudah kita lihat dari narasumber seperti apa, ya. Semoga ini nanti bisa kita upload ya. Namun di sini Mami mau bercerita bahwasanya, ya, kalau diketemukan mengenai jodoh pasti diketemukan, ya. Akan ada 3 titik. Akan ada 3 titik. Ya. 3 titik yang kalian ketemu entah di waktu kapan, bisa saja di tanggal 3, di bulan 3, di 3 hari. Intinya di 3 titik. Bisa saja 3 orang. Intinya di sini bisa saja anak ketiga. Ya. Tuhan memberikan 3 titik. 3 titik mata angin. Ya. 3 titik penjuru ya. Yang bisa kalian dapatkan. Di sini tidak tahu Mami mau titik yang di mana, selatan, timur, tenggara, utara, I don't know. Intinya 3 titik tempat yang bisa diketemukan. Ya, entah
kita dikasih 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, whatever is, intinya 3 ya. Dan juga di 3 titik yang bisa kalian dapat, entah seperti apa, ada 3 orang kurang lebih muda dari kalian. Rata-rata usianya tidak di atas, tapi di bawah. Entah 3 titiknya dari mana ya. Usia lebih muda dan manusia ini memang menginginkan takdirnya untuk mempunyai kehidupan yang baru. Manusia ini penuh dengan cinta, sayang. Cintanya seabrek. Full sama cinta. Ya. Tetapi kalau bisa dibilang 3, bisa 3 penjuru, ya, 3 orang, dan di sini kalau dibilang putih tidak terlalu putih ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita buka ada 4 kategori ya, 4 skema ya, skema cerita ya. Di cerita pertama ya, sedikit ya orangnya di bawah ya, muda di bawah. Mami baca dari bukunya ya. Orangnya muda, ketemunya dari 3 titik, 3 penjuru, full dengan cinta. Tetapi kalau dijumlah di sini menjadi 13, ya manusia ini memang selalu merindukan atau merindukan tentang sebuah cinta ya. Tetapi selalu kecewa gitu loh. Orang ini penuh dengan kekecewaan terhadap cinta. Dia merindukan cinta, dia membutuhkan cinta yang banyak gitu loh. Karena pernah kecewa begitu kecewanya. Ah, ini kurang lebih seperti itu. Ya. Dan itu yang pertama. Yang pertama bisa datang dari 3 penjuru ya. Terserah dari mana, muda dan kulitnya tidak putih, mempunyai cinta yang begitu besar, tetapi manusia ini dikecewakan karena cinta. Dia mempunyai cinta yang begitu besar dan selalu merindukan sebuah cinta, ya. Dan kategori kedua adalah manusia ini kecewa. Akan datang cinta dari 4 penjuru. Entah 4 penjuru dari timur, selatan, barat, utara, tenggara, whatever is, intinya 4 penjuru ya. Tidak tahu dari mana. Karena bukan level gua untuk menentukan timur, tengah, tenggara, barat, ya kan? Itu urusan Allah. Hanya bisa 4 penjuru. 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun, whatever is, ya. 4 detik, 4 jam. Intinya dari 4 penjuru. Dan manusia ini orangnya
di atas umur kalian, tua, intinya berwibawa, tajir, duitnya banyak, ya kan? Usianya di atas kalian. Ya. Usia di atas kalian dan orangnya putih. Pilihan hidupnya adalah sukses, kesuksesan untuk kehidupan. Ya. Untuk di kategori kedua. Dan ini kalau bisa dilihat, manusia yang di kategori kedua ini dari 4 penjuru itu memang pernah dikecewakan oleh cinta. Dia menginginkan kehidupan yang bahagia. Kalau untuk mengenai harta benda, kekayaan, finansial, dia orang yang mapan, tapi dia miskin cinta. Karena hidupnya hanya berpikir kerja. Nah itu. Dan manusia ini selalu mempunyai harapan materi, bekerja, hidupnya full untuk pekerjaan. Makanya dikatakan dia miskin oleh cinta, tapi kaya dengan materi. Dan manusia ini lebih di atas kalian, namun mereka mempunyai keluarga yang sangat-sangat karmik, yaitu keluarga sedikit toksik. Karena apa? Di pola pikiran manusia ini adalah finansial, kekayaan, dan harta benda ya. Jadi sedikit toksik dan miskin cinta, tapi harta, benda, dan finansial cukup berlebihan ya. Untuk kategori 2. Dan di kategori ketiga ada di 6 penjuru ya. 6 penjuru, entah di mana cinta akan datang di 6 penjuru ya. Entah selatan, timur, tenggara, entah mana intinya ya. Seperti itu. Dan manusianya yang hadir di atas kalian juga sedikit ya, di atas kalian orangnya tidak putih, hitam, keriting mungkin, karena di bukunya ya. Namun sedikit toksik sayang. Kenapa? Manusia ini selalu memberikan harapan yang begitu besar. Ya, harapannya banyak. Kalau dikatakan 6 penjuru, bisa juga 6 hari, 6 minggu, 6 bulan, 6 tahun, entah kapan ya. Kalian akan ketemu manusia seperti ini, hanya memberikan harapan. Manusia ini hanya memberikan harapan dan dia mempunyai keinginan untuk kehidupan yang baru, untuk takdirnya, tapi manusia ini hanya memberikan harapan gitu loh.
ujung-ujungnya ya harus bersabar. Namanya orang kasih harapan gimana ya? Sabar. Sabarlah. Itu. Selalu kata-kata sabar yang diucap oleh manusia di kategori ketiga ya. Dan manusia ini lebih mementingkan sebuah keajaiban bisa terjadi di dalam kehidupannya. Keajaiban yang terjadi di dalam kehidupannya ingin diraih. Yaitu apa keajaiban? Manusia ini hanya mencintai uang. Mati Belanda. Manusia ini mikirnya cuma uang. Bisa arti kata manusia ini sedikit matre ya. Atau mikir duit, mikir finansial, mikir duit gitu loh. Karena manusia ini kurang lebih kalau bisa dibilang di kategori ketiga ini PHP gitu loh sayang. Ya. Selalu memberikan harapan, selalu memberikan sesuatu ya, janji-janji. Hanya memberikan sebuah pilihan cinta, tapi pilihan cinta yang diberikan sabar. Itu saja. Harapannya selalu memberi harapan tentang cinta gitu loh. Jadi selalu dikasih harapan. Paham ya? Oke, masih bertahan. Bertahan di mana? Di MDFM 01. Semoga kalian morning healing ini bisa mendapatkan sebuah masukan ya. Apapun bentuknya, Mami tetap story ya. Tidak masalah ya. Intinya pesan sudah tersampaikan. Dan di kategori keempat ini adalah manusia akan datang di 7 penjuru. 7 penjuru. 7 penjuru yang datang yaitu yang akan datang ke makmuran, kesejahteraan. 7 penjuru ya, kemakmuran dan kesejahteraan yang datang. Akan mendatangkan sebuah tujuan yang diberikan yaitu tentang finansial, kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan, kebarokahan. Di 7 penjuru. Bisa 7 minggu, bisa 7 hari, bisa 7 jam, bisa 7 bulan, 7 minggu, 7 tahun, whatever is. Ya. Dan di 7 penjuru juga akan datang cinta. Jadi diberikan kebahagiaan. Jadi di kondisi keempat, tadi 1, 2, 3 dan ini 4. Keluarnya angka semesta yaitu hanya 2, 7 ya. 7 penjuru yang akan datang yaitu kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. 7 penjuru yang datang adalah kemakmuran, kesejahteraan, finansial.
7 penjuru datang kebahagiaan. Alhamdulillah ya. Bismillah. Ada apa? Oke. Dan di sini selalu akan ada keajaiban Tuhan yang datang oleh manusia yang mempunyai kehidupan sukses, usia di bawah kalian, orangnya putih, ya. Dia mempunyai cinta, tapi cinta yang dia punya memang sedikit karmik. Dalam artian karmik di sini, dia selalu bersabar untuk mendapatkan cinta, karena tujuannya itu dia punya 2 tujuan. Tujuannya ya untuk mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, ya, dan kemakmuran. Dan di sini manusia ini pernah kecewa. Kecewanya kenapa? Karena mendapatkan yang namanya mendapatkan kekecewaan karena finansial. Jadi kalau dilihat di sini, manusia ini kecewa karena masalah tentang finansial ya. Mungkin saja dia ketemu orang-orang yang hanya berpikir uang saja. Itu. Jadi manusia ini lebih berhati-hati ya. Di kategori keempat ya. Kalau di kategori pertama, manusianya itu penuh dengan cinta ya. Sedikit muda orangnya, muda dari kalian ya. Tapi bahaya juga mempunyai 3 cinta atau 3 dari penjuru mana datangnya. Ini semuanya plus minus ya. Makanya kan waktu Tuhan itu yang menentukan ya. Waktu Tuhan menentukan, dan di sini rata-rata jodoh yang sebenarnya, yang pastinya ini belum terlihat sayang. Tidak ada di sini lembar buku yang menyatakan akan dapat sebuah pilihan yang Tuhan beri. Tuhan memberikan dari beberapa penjuru kan tadi. Tetapi yang datangnya memang rada-rada seperti ini gitu loh. Untuk sebuah pelajaran hidup semua yang datang. Kalian bisa nggak? Kalian sanggup nggak gitu loh. Itu. Ya. Coba kita coba kita ambil 4 kartu. Bismillah, dari buku. Kita ambil 4. Bismillah. Semoga keluar biasanya Mami malam ya. Mulai Senin
Senin sampai Kamis itu malam ya, jam 9 malam ya. Jam 8 malam story ya. Oke, adakah? Ya di sini pesannya jangan sampai salah pilih ya. Please jangan sampai salah pilih. Salah pilih itu nanti repot. Jangan sampai salah pilih. Rik. Oke. Di sini ada 3 sayang. Tidak ada tanya-tanya ya. Karena gue bukan dukun sayang. Minta sama Allah sayang ya, kalau mau masalahnya selesai ya. Aku boleh tanya, ndak boleh tanya, ndak ada pertanyaan di sini. Oke, dikatakan ya di sini pilihan ya. Jadi nanti akan ada 3. Tidak apa-apa sayang, kamu bertanya, mami menjawab. Hidup itu memang berat, hidup itu memang semua pasti ada cobaannya. Tapi mintanya sama Allah sayang, jangan sama manusia, karena nggak akan ada penyelesaian. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah manusia. Boleh dong. Jadi di sini akan datang 3 ya. Intinya 3-3-nya muda semua ini. Usia di bawah kalian dan memang 1 putih ya. Dan 2 sedikit hitam dan ada hitam yang keriting juga. Intinya usianya di bawah kalian. Ya. Nah, ini. Jangan sampai salah pilih ya. Rata-rata ada yang real, manusianya penuh ego, yang 1 karmik, yang 1 penuh cinta. Intinya 3 ya. Di bawah usia kalian. Hadir ya sudah ini ya. Makanya di sini ya. Jangan sampai salah pilih, jangan sampai percaya hanya harapan palsu, jangan sampai kecewa oleh karmik. Sabar, cinta itu pasti akan datang tepat waktu. Jangan sampai salah pilih ya. Pahami tentang story yang di depan ya. Dan pesan semesta apa yang dikasih? Semesta mengatakan adalah kalian akan ketemu banyak orang-orang yang mencintai kalian, tapi harus belajar banyak ya. Harus belajar banyak dari sebuah perjalanan kehidupan kalian. Hidup itu seperti air yang mengalir gitu loh. Harus banyak belajar sayang. Kalian itu ibaratnya banyak orang-orang yang mencintai kalian, bukan tidak ada. Banyak sekali. Dan banyak yang overthinking ya, harus bisa membuka pikiran kalian. Pikiran ini harus free ya. Punya pikiran itu harus benar-benar bisa dipakai gitu loh. Otaknya dipakai sayang.
Sehingga pintu kehidupan itu akan terbuka lebar sesuai dengan otak kalian. Kalau otaknya nggak dipakai, pintunya juga nggak kebuka. Karena otak manusia adalah kunci dari gembok yang harus dibuka. Nah itu, ya. Dan kalau sudah terbuka otak manusia, pikiran manusia, maka pintu kehidupan itu akan tidak sulit ya. Tuhan akan memberikan jalan sesuai rencana Tuhan juga. Oh, ternyata satu saja dan ya harus bisa tahu ya apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Hidup itu harus bisa ada perbedaan dalam artian gini. Harus tahu apa yang dimau, harus tahu apa yang diinginkan, harus tahu apa yang kita mau. Jangan sampai nggak tahu gitu loh. Hidup itu harus tahu apa yang kita inginkan. Jangan sampai nggak tahu gitu loh. Repot kalau sampai nggak tahu gitu loh. Maunya apa, nggak maunya apa, ya. Jangan terlalu banyak mau gitu loh. Dan semesta mengatakan harus percaya di ending ya, di ending doa dari buku ya, berbicara kepada Tuhan lewat doa dari buku ya, buku tangan Tuhan, dikatakan bahwa kalian adalah soulmate, kalian akan ketemu soulmate. Tuhan akan menemukan jodoh dan pasangan kalian. Bukan tidak, semuanya lagi on the way karena on the reverse ya. Kita adalah soulmate, bukan tidak. Nah, tapi kalian tidak percaya sama Tuhan. Kalian lebih percaya dengan manusia atau orang lain yang mengatakannya daripada Tuhan, gitu loh. Harusnya percaya itu sama Tuhan mengenai jodoh, mengenai pasangan hidup. Bertanyanya sama Allah, jangan bertanya sama manusia. Makanya we are soulmate-nya on the reverse. Karena apa? Nggak ada yang percaya sama Allah. Makanya tadi di sini ada 4 pemberitahuan dari semesta ya. Harus tahu sekeliling kalian tuh banyak yang mencintai. Belajar dari apa yang terjadi seperti air yang mengalir. Dan juga harus membuka pikiran. Jangan cupu juga. Ya. Otak ini harus dibuka. Harus tahu apa yang dimau, apa yang tidak dimau. Seperti apa. Jangan kebanyakan mau. Baru akan diketemukan ketika kalian memahami. Dan di sini bukan tidak ada jodoh, ada bahkan lebih muda dari kalian rata-rata yang akan Tuhan hadirkan sebelum dari 4 kategori yang akan kalian lewati. Sampai kalian menemukan, kan di situ ada 3 penjuru, 4 penjuru, 6 penjuru, dan 7 penjuru, ya. Dan di sini kalian akan diketemukan yang benar-benar. Tapi ya itu tadi. Waalaikumsalam. Ya itu tadi, harus pandai memilih. Jangan sampai tidak pandai memilih. Dan harus merasa sehat dan happy ya. Kalian rata-rata ini tidak pernah happy gitu loh. Kayak orang tuh sakit gitu loh. Pikirannya sakit, otaknya sakit. Harus bisa happy. Gimana jodoh mau datang kalau nggak happy? Harus happy guys. Harus bisa bahagia. Karena bahagia itu yang mendatangkan jodoh kalian.
Happy itu yang membuat waktu bisa berjalan dengan cepat. Dan enggak salah jalan, enggak ketuker gitu loh. Jodoh tidak mungkin ketuker ya. Cuma sandal di masjid saja yang bisa ketuker. Oke guys, masih di MDFM 01 Radio. Semoga kalian paham ya. Nanti bisa diulangnya nanti di YouTube ya. Hari ini edisi weekend. Sudah kita story tentang jodoh pasti diketemukan Tuhan ketika sudah waktunya. Tadi kita mendengar dari fakta di lapangan mengenai narasumber yang kita dengar ya. Mau dipaksa jodoh seperti apa juga nggak bisa gitu loh. Nggak mungkin ya. Mau seperti apa juga waktu Tuhan itu lebih penting. Nggak bisa diapa-apain gitu loh sayang. Yang belum makan siang, jangan lupa makan siang. Ya, jangan lupa makan biar bisa hidup. Semoga barokah ya. Yang dengar hari ini semoga jodohnya dipercepat dan dikasih jalan sesuai rencana Allah tentunya ya. Jangan memaksakan sayang. Biarkan dia datang sesuai mata penjurunya dari mana. Intinya bermainlah di mana kalian mau bermain. Mau di selatan, mau di timur ya. Mau di barat, ya, di tenggara, mainlah. Nanti akan diketemukan sesuai dari mata anginnya ya. Itu tadi seperti itu. Rata-rata ada intinya kalau mengenai ya namanya kalau anak muda itu di situ dapatnya, kalau yang sukses sih masih belum ya. Aduh, kalau sukses yang tadi di kategori 4 ya. Di kategori 4 tadi memang sukses, tetapi itu tadi. Semoga bisa mendapat hikmah dari sebuah cerita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga kalian bisa lebih paham lagi. Dan ini jatuh 12-12, alhamdulillah ya. Terima kasih guys yang sudah gabung, yang sudah nimbrung, yang sudah bersama. Pastikan kalian jangan lupa makan siang ya. Nanti kita ketemu on the weekend lagi di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Tapi untuk Senin sampai Kamis kita malam sayang. Kita pasti malam ya. Pasti kita malam. Jam 8, 9 ya. Kita ketemu malam Senin sampai Kamis malam. Jumat sampai Minggu kita di pagi hari ya. Semoga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi guys. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.